Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Wano, kekacauan demi kekacauan yang terjadi di sana sudah tak bisa terbendung lagi. Konsentrasi Beast Pirates pastinya akan terpecah pasca kehadiran Big Mom. Satu sisi Kyoshiro diamanahkan Orochi untuk membereskan keributan yang terjadi di pusat ibu kota dengan dibantu pihak Kaido yang kemudian menerjunkan pasukan Flying Fighter. Di sisi lain, keadaan di dalam tahanan sepertinya akan sedikit lebih kondusif. Ya, karena mau bagaimanapun, baik Orochi dan Kaido harus mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi di luar sana. Berangkat dari sinilah, harusnya Luffy dan Raizo bisa memanfaatkannya untuk dapat keluar dari tahanan. Kehadiran Raizo turut andil untuk menolong Luffy, namun dia masih kesulitan dalam hal mendapatkan kunci borgol batu laut. Nah, disinilah Raizo dituntut untuk menunjukkan keahlian ninjanya. Seandainya orang yang menjaga kunci tersebut bukanlah dari pihak komandan divisi, maka harusnya akan lebih mudah. Nah, kemudian bagaimana potensi adanya pemberontakan dari dalam tahanan? Sangat mungkin terjadi, apalagi jika kita mempertimbangkan kehadiran karakter misterius di sana. Saya yakin para tahanan yang ada di dalam sana mampu diakomodir olehnya, apalagi selama ini mereka menerima perilaku yang tak manusiawi. Belum lagi keberadaan Kid yang baru-baru ini memendam amarah kepada Kaido bisa menjadi amunisi tambahan untuk merepotkan para penjaga tahanan. Barangkali Luffy juga sudah bosan dan tak ingin berlama-lama mendekam di sana. Jadi saya kira ini waktu yang tepat bagi Luffy untuk menambah pekerjaan bagi Kaido dengan membuat kerusuhan lagi di dalam tahanan. Bukanlah hal yang aneh ketika suatu tempat mendadak riuh akibat kehadiran Luffy. Ini bukan pertama kalinya Luffy tertangkap lalu kemudian dijebloskan ke dalam tahanan. Acap kali sebelum duel puncak melawan musuhnya dalam suatu alur, Luffy harus menerima pil pahit terlebih dahulu. Contohnya ketika di kota Orange, di Alabasta, di Impel Down, di Pang Hazard, dan bahkan di Whole Cake Island. Dari kesemua peristiwa tersebut, proses keluarnya Luffy dari dalam penjara biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pihak ketiga. Artinya Luffy jarang sekali meloloskan diri melalui usahanya sendiri. Semisal saat di Alabasta karena bantuan Sanji, lalu saat di Whole Cake karena bantuan Jinbe, atau juga saat di Impel Down atas usaha bersama. Nah, berangkat dari fakta tersebutlah, apakah ada pihak ketiga selain Raizo yang akan turut andil dalam pembebasan Luffy? Ya, bisa saja terjadi, tetapi dengan catatan ketika Raizo tak bisa mendapatkan kunci borgol batu laut. Sebaliknya, jika Raizo mampu mendapatkan kunci tersebut, maka kemungkinan pihak ketiga terlibat sangat kecil atau boleh jadi tak diperlukan sama sekali. Artinya proses pembebasan tersebut mungkin akan memiliki kemiripan yang sama ketika saat di Impel Down dulu, yang mana banyak individu-individu yang ada di dalam sana akan terlibat secara langsung. Inilah yang kemudian bisa menjadi pekerjaan tambahan khususnya untuk pihak Kaido. Selain harus mengantisipasi kemarahan Big Mom, mereka juga harus disibukkan oleh pemberontakan para tahanan yang saya yakin mereka semua mempunyai dendam yang sama atas perilaku yang didapatkannya selama di dalam penjara. Nah, jika Raizo tak bisa mendapatkan kunci borgol, maka potensi pihak ketiga terlibat sangat mungkin terjadi, entah itu dari aliansi ataupun sebaliknya. Siapa saja mereka? Mari kita bahas bersama. Pihak aliansi. Meskipun kemungkinan ini kecil, namun kita tak bisa mengesampingkan peran mereka. Raizo yang termasuk bagian di dalam aliansi ditugaskan dari dalam untuk membebaskan Luffy mungkin saja memerlukan bantuan dari luar, mengingat dia sendiri masih kesulitan untuk mendapatkan kunci borgol. Nah, ketika Luffy dan Raizo dihadapkan dengan situasi buntu, maka mau tidak mau pihak aliansi harus melakukan sesuatu dari luar, entah itu dengan mengecoh penjaga tahanan ataupun dengan cara lainnya. Bajak Laut Kid. Mungkin keberadaan mereka belum menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju ke Wano. Namun begitu, masih ada potensi bajak laut Kid terlibat dalam perang di Wano Kuni.
Apalagi kapten mereka telah dikalahkan secara langsung oleh Kaido. Minimal mereka mengetahui kondisi Kid melalui Fever Card dan kemudian membuat suatu rencana untuk membebaskan kaptennya. Yang membuat alur Wano menarik salah satunya kan dengan keterlibatan banyak pihak. Jika kemunculan perdana mereka di Wano bukanlah untuk menyelamatkan Kid, setidaknya masih ada peran lagi bagi mereka untuk sama-sama menjatuhkan kekaisaran Kaido. Bajak Laut Big Mom. Setelah mendapat sambutan tak menyenangkan, ada potensi bajak laut Big Mom akan membuat kerusuhan di Wano. Sekali lagi, tujuan mereka ke Wano Kuni tak lain adalah ingin menjatuhkan Luffy. Nah, seandainya Kaido akan disibukkan Big Mom, kemudian para eksekutif dari kedua belah pihak ikut saling bertarung, maka sebagian besar wilayah Wano mungkin akan mengalami kehancuran. Atau mungkin seandainya Big Mom berhasil selamat dan kemudian langsung menuju ke tempat Luffy berada, maka besar kemungkinan penjara tersebut bisa dipastikan akan hancur. Apalagi jika Big Mom dan Kaido yang saling berebut hak untuk membunuh Luffy melakukan duel di area tahanan. Jadi secara tidak langsung, keberadaan bajak laut Big Mom ikut terlibat dalam hal pembebasan Luffy. Ya, itulah pembahasan untuk hari ini. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Dengan cara apa dan bagaimana Luffy akan keluar dari tahanan? Well, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menuangkan opininya, jangan sungkan tuangkan di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!